Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita tahu di dalam kekristenan kita harus melakukan yang namanya sebuah ketaatan. Tetapi di dalam sebuah ketaatan yang seringkali orang Kristen lakukan, ada banyak hal motivasi-motivasi di baliknya. Nah, saya akan berikan sebuah contoh. Ada seorang bapak mengatakan kepada anak-anaknya, "Anak-anakku, jangan makan permen ya." Lalu semua anaknya mengatakan, "Oke ayah." Nah, kemudian dalam beberapa waktu, anak yang pertama itu ditawari permen. Mau permen? Lalu anak pertama ini mengatakan, "Gak mau om, takut nanti ayah marah." Kemudian anak yang kedua pun ditawari permen. Mau permen? Anak kedua menjawab, "Gak mau om, kalau aku nurut, ayah nanti kasih hadiah." Nah, anak yang ketiga juga ditawari permen. Mau permen? Dan dia juga menjawab, "Gak mau om, aku gak mau bikin ayah sedih." Kemudian anak ketiga ini melanjutkan perkataannya, "Aku mau nurut karena ayah sudah sayang pol sama aku." Nah Bapak Ibu Saudara, jika boleh memilih salah satu dari ketiga anak itu, mungkin kita akan setuju bahwa anak yang ketiga adalah anak yang tulus di dalam menyayangi ayahnya, anak yang tulus di dalam yang melakukan ketaatan kepada ayahnya. Nah, ketaatan anak yang ketiga ini didasarkan oleh sebuah motivasi yang benar, yaitu oleh karena kasihnya kepada ayahnya, bukan oleh karena ketakutan akan penghukuman, atau bahkan oleh karena dia ingin mendapatkan balasan dari sang ayah. Nah, tapi ada banyak orang-orang Kristen melakukan ketaatan kepada Tuhan oleh karena takut dihukum oleh Tuhan, oleh karena mungkin takut masuk ke dalam yang namanya neraka. Atau juga ada banyak orang-orang Kristen yang melakukan ketaatan oleh karena motivasinya menginginkan berkat dari Tuhan, atau menginginkan yang namanya pahala, atau bahkan motivasinya menginginkan yang namanya surga. Tetapi yang perlu kita ketahui, ketaatan kita itu bukan didasarkan oleh karena motivasi-motivasi tersebut, tetapi seharusnya oleh karena kasih kita kepada Tuhan. Dan saat ini kita tahu di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi saat kita melakukan sebuah ketaatan terhadap Tuhan, itu harus dilakukan dengan tulus, bukan karena takut sebuah hukuman, ataupun bukan oleh karena menginginkan berkat atau balasan daripada Tuhan itu sendiri. Nah, karena kita perlu tahu bahwa Tuhan itu lebih dahulu mengasihi kita. Dia sudah menyerahkan anak yang tunggal terhadap kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita lebih dahulu, maka kita harus mengasihi Dia. Saat ini, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan terhadap perintah-perintah Tuhan, mari lakukan dengan hati oleh karena kita mengasihi Tuhan, karena kita sadar bahwa Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.